guys, nama aku Syifa dan di sini aku bikin video tutorial untuk gambar garis pakai algoritma DDA dan juga OpenGL dengan bahasa C++. Seperti yang kalian tahu, komputer itu kan gak bisa nampilin garis yang beneran kayak garis lurus yang kita bikin di real life, karena komputer itu terdiri dari beberapa jutaan pixel sih, dan garis-garis itu disusun dengan pixel-pixel itu tadi yang ada di komputer. Di komputer itu menampilkan sesuai koordinatnya nanti. Nah, untuk tutorialnya kalian bisa lihat di sesi selanjutnya pada video ini. Oke guys, so langkah pertama kita harus import library dulu. Stream Simak ini untuk fungsi kaitan dengan setelah ini habis itu kita bikin di algoritma void drawline ya. Di parameternya itu ada isinya satu dua tiga. Kemudian kita masukin rumus-rumus yang ada di algoritma DDA. Yang pertama kan kita cari dx delta x negatif dan selisih dari x2 dan x2. Oke, terus juga lalu kita cari steps. Plot steps itu dengan kita pakai nih fungsi absolut. Jadi itu untuk kayak nilai mutlak dari dx dan nilai mutlak dari dy. Karena emang rumusnya kayak gitu sih. Nah, kita pakai operator ternary. Jadi kita mau cari step paling besar itu yang mana? Kalau nilai mutlak dari dx itu lebih besar dari nilai mutlak dari dy, maka step itu ya yang dx. Tapi kalau yang lebih besar itu dy, step dah d. Setelah mencari steps, baru kita cari increment. Nah, increment itu rumusnya dx dibagi sama steps, ya kan? Ya, dibagi sama steps yang tadi kita temui. Terus y increment juga gitu, bedanya ini dy di step. Terus setelah incrementnya kita tahu, baru kita inisialisasi titik awal. Jadi kita
sama dengan gitu ya. Nah, habis itu kita pakai fungsi dari OpenGL yaitu GL titiknya kita kasih looping. Kita mau bikin beberapa titik kan, beberapa koordinat awal, misalnya dari sini terus ke sini ke for i integer i nol, i kecil dari sama dengan step itu i plus plus, nilai i bakal bertambah terus sampai dia ke jumlah stepnya. Nanti waktu itu kemudian kita pakai x2 ini untuk koordinatnya, nandain koordinat. Jadi kita pakai round yang bilang tadi, bulatkan nilainya dan kok x dan y itu dibulatkan. Kemudian ya x yang diinisialisasi tadi kan bertambah tuh sesuai jumlah increment ini. Kan terus titik koma itu y itu sama nah kan tadi udah begin, berarti kan ada n. Nah, kemudian kita bikin titik koma ya guys. Oke, dan kita bikin fungsi untuk penampakannya atau play. Kita pakai L nih berarti F itu kan untuk jadi parameter. Di dalam parameternya itu ada 3 float. Pertama itu ada red, terus green, nah yang terakhir blue. Nah, karena kita pengen garis warna merah, kita warna merah aja. Oke. Itu pakai kode hex warna yang lain juga. Nah, terus oh iya GL itu ya L ini ya, error kan. Baru habis itu kita pakai itu fungsi yang ini tadi yang kita bikin. Terus kita isi parameternya pakai koordinat yang pengen 100 terus 200 lah, terus 100 deh. Kita pakai if ini untuk garisnya. Mana garis merah
garis kan, display garisnya, terus kita pakai lagi ini untuk kita bikin color. Kan aku pengen warna backgroundnya putih. Ah, oh, sampai 4. Karena kalau hitam itu kan kodenya 0000. Nggak ada apa, berarti hitam ya. Tapi kalau warna putih ya satu. Itu deh. Kemudian kita pakai GL Ortho itulah untuk menyesuaikan sama pixel yang ada di lab layar. Kali, jadi lebarnya 500, terus jadi dari titik koordinatnya ke pixel yang ada di ini pokoknya gitu. Habis itu tambahin untuk pakai buat play aja single ya kan, sama buat RGB nya. Habis itu kita bikin window size artinya ukuran windownya berapa, kan kita isi kan 1 2 terus itu kita create buat window itu nggak sih? Terus kita bikin sini judul dari windownya, gambar open. Nih, habis itu kita panggil init buat warna apa tuh namanya, warna terbang tadi sama nah itulah. Habis itu kita utility display kita tampilkan lewat fungsi ini. Habis itu glad kita pakai ikan zero. Nah, baru deh kalian run di terminal. Nih ada yang salah nih apa? Jerman dalamnya apa ya? Itu masih itu kan
Beauty. Oh enggak ding, ini glad ini window size, lupa ini. Baru kita run di terminal. Algoritma sesuai nama ininya. Oke. Min di double nah jadi begini, tapi kok gini banget ya. Tapi bagus sih. Oke, jadi ini garis vertikal. Kenapa dia bisa garis vertikal? Karena di fungsi yang tadi apa lagi ya, kita isi kan parameternya 100 x1 nya, terus y1 nya 210 kan. Nah di x2 nya itu 100, berarti kan 100 plus 100 itu kan 0. Nah jadi itu nggak berpindah sama sekali gitu loh, kayak dia ya yang berpindah itu y nya dari 210 ke 400. Nah itu kan namanya vertikal. Gimana kalau garis horizontal? Kalau garis horizontal berarti y nya yang sama kan. Coba ini ini 300 kan udah sama nih, tapi yang tadi close dulu ya. Lagi nah gini, garis horizontal ya. Ini benar kan ya codingannya, ini benar. Kalau kalian mau bikin garis miring itu bisa juga. Nah ini harus ya enggak sih, titik ini 100 deh, ini 200 coba ya. Oh koma titik koma lupa guys. Itu jadi dot nah jadi kayak gini kok di atas ya, ingat kan itu gitu sih, tapi ini nggak tahu sih kenapa. Segitu aja video tutorialnya, mohon maaf kalau misalnya kurang jelas atau ada yang kurang. Mungkin kalian bisa kontak aku kalau misalnya ada pertanyaan. Thanks for watching, bye bye.